Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arbasbel. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya. Oke, ini adalah video cuplikan saja biar teman-teman nggak salah paham. Ini setelah saya bikin grafis di atas clear code yang kita aplikasikan kemarin. Maaf banget ini baru bisa nerusin karena memang ada kendala-kendala yang memang harus diutamakan ya. Nah, di sini kita clear sebanyak 3 layer. Clear ini menggunakan 6300 dari Buildcode gitu ya. Nanti video pembahasannya adalah ada di setelah video ini gitu. Oke. Kita langsung ke pembahasan. Nah, inilah penampakan yang setelah kita aplikasikan clear yang di awal video tadi ya, supaya nggak salah paham. Ini hasil dari clear code 6300 dan di sini kita mendapatkan build film seperti ini dan glass finish seperti ini. Kalau menurut saya kalau misalnya ini cat polos itu memang udah layak gitu ya. Nah di sini karena ini catnya grafis, kita akan mengamplas di bagian grafis ini untuk meratakan grafis yang ada. Jadi sistemnya ini mirip dengan yang namanya flowcode gitu ya. Nah untuk amplas yang saya pakai ini adalah amplas jenis dry. Jadi untuk pengamplasannya kita menggunakan orbital sander, dan kalau menggunakan orbital sander seperti ini usahakan pakai interface. Ya, interface itu sebelum amplas nempel ke pad itu ada pembatas semacam kayak busa, itu namanya interface. Supaya apa? Karena ini tangki medianya itu ada lengkung-lengkungannya, itu biar supaya bisa mengikuti kontur yang ada. Nah, kelebihan dari pengamplasan dry ini, dia tidak melibatkan air sama sekali. Setelah kita pengamplasan menggunakan grid 800, kita dester pakai angin, terus kita lap menggunakan degreaser. Degreaser yang saya pakai ini degreaser dari AXT. Nah, teman-teman kalau mau beli produk yang saya pakai itu bisa klik tautan yang ada di video. Itu silahkan teman-teman belinya di situ, udah paling apa ya? Udah paling enak lah. Jadi udah dapat produknya, dapat tutorialnya gitu kan. Nah, di sini setelah kita lakukan pengamplasan dan sudah kita bersihkan, lalu di sini kita lanjut untuk pengekliran. Nah, pengekliran ini ada di tahap akhir. Di tahap akhir finish dari beberapa proses yang kita lakukan kemarin. Dari cat polos kita clear menggunakan 6300, kita amplas lagi, terus kita grafis. Kenapa mas kok di grafis di atas clear? Karena ini catnya jenis PU, jadi harus dikunci dulu. Kalau kita langsung grafis di atas cat, nanti takutnya cat yang awal itu keringnya terlalu over, nanti clearnya nggak bisa chemical dengan base coat gitu ya. Karena banyak kejadian-kejadian yang sekarang lagi marak clear terkupas di atas base coat. Nah, di sini ini adalah sesi terakhir dari pengekliran kita ya teman-teman. Setelah kita amplas tadi, amplas menggunakan 800 saja, itu untuk ukuran dry sanding ya. Kalau untuk wet sanding teman-teman bisa pakai di ukuran 800 ataupun 1000, itu untuk ukuran yang standar Jepang atau JIS. Nah, kalau untuk ukuran standar Eropa itu bisa pakai ukuran 1000 ataupun 1200 untuk naik ke clear coat misalnya, atau mau flow coat ya. Ini kan sama nih. Ini sama nih sistemnya seperti flow coat. Jadi kalau flow coat itu syarat utama supaya flow coat itu berhasil apa sih, Mas? Pertama, pengekliran pertama harus diperhatikan tingkat thickness-nya atau ketebalannya. Supaya apa? Karena di setelah pengekliran kering itu kan diamplas, otomatis kan daya kikis amplas itu akan mengurangi ketebalan dari clear coat gitu ya. Terus kedua yang diperhatikan adalah pemilihan grade amplas. Grade amplas di sini kita main di 800, 1000 atau 1000 atau 1200. Jangan di bawahnya 800, jangan di atasnya 1000 ataupun 1200. Gitu ya, teman-teman. Tadi sudah disebutkan untuk jenis amplasnya harus pakai yang mana, jenis yang mana, standar yang mana. Supaya apa? Kalau kita teman-teman biasanya ngeclear di atas clear dengan amplas yang dipakai itu 1500 up. Bahkan ada yang ngomong
di WhatsApp saya. Kenapa sih saya itu bisa bicara seperti ini? Karena WhatsApp saya itu 90% orang tanya, teman-teman. Saya bukannya saya mengarang cerita, karena semua pertanyaan yang ada di WhatsApp saya tampung, saya curahkan di sini. Kemarin juga ada yang ngerosting ataupun neror saya bahwasanya kamu itu harus banyak-banyak ngumpul sama master-master katanya biar kamu banyak wawasan. Lah untuk apa? Apa salahnya kalau saya cerita dengan pengalaman saya seperti ini? Apakah harus saya mendekat dulu dengan master-master? Ya nggak mungkin lah, ngapain ngabisin waktu. Ya jadi saya itu disuruh deketin master-master supaya saya bisa, nggak usah. Karena gini ya, guru terbaik adalah pengalaman. Jadi pengalaman yang saya ceritakan ini ya pengalaman saya sendiri, dan sedikit banyak saya membaca literasi yang ada itu ya. Nah, di sini untuk pengekliran kita hanya membutuhkan weight look-nya saja, teman-teman. Jadi untuk build film ataupun thickness kita nggak terlalu over kan gitu. Karena di sini kita sudah mendapatkan tingkat kelurusan yang sudah kita amplas tadi untuk grafisnya. Nah, untuk pengekliran kita pakai 2100 dari Billcode itu untuk thinner atau TDS-nya itu di 0,5 ya. Tapi di sini kita pakai 5% saja. Loh Mas, kok sedikit banget thinnernya? Thinner yang saya pakai itu thinner extra slow, teman-teman. Dan nozzle yang saya pakai itu ukuran 1.4. Jadi kalau dibilang kok kecil, kok sedikit thinnernya kok bisa? Ya bisa, karena nozzle yang saya pakai itu sesuai dengan peruntukan clear coat gitu. Kalau teman-teman pakai nozzle kecil, jangan maksa untuk main kental. Kalau main kental nanti alhasil tembakan atau atomisasinya nanti kering dan bisa overspray, malah nggak bisa wet look seperti ini. Ini nanti langsung kita review saja tanpa berlama-lama, karena ya ini sudah momen terakhir sih, maksudnya di proses ini sudah sesi terakhir, jadi ya langsung aja kita review. Mungkin ya nunggu kering 1 kali 24 jam lah kita review langsung gitu. Nah, untuk teknik yang saya aplikasikan ini menggunakan teknik one visit application. Jadi sebenarnya one visit application itu 1 kali kunjungan, tapi di sini saya adopsi lagi. Jadi first layer atau layer pertama, second layer atau layer kedua itu tanpa jeda ya, dari titik A ke titik B. Misalnya titik A kita ambil dari sisi kanan ya, terus kita ke kiri. Nah, itu sisi kanan A, sisi kiri B. Titik A ke titik B itu tanpa jeda ya, tanpa jeda, dengan gerakan yang ritmenya lumayan cepat gitu. Terus nanti ending ataupun untuk mendapatkan bad look kita atau mengambil thickness ataupun build filmnya, kita kurangi gerakan yang pertama, yang kedua tadi agak di tengah-tengahnya, nggak cepet nggak pelan itu, dan hasilnya seperti ini. Jadi jeda antara titik A ke titik B yang first layer dan second layer itu hanya di 15-20 detik untuk membantu penguapan. Terus setelah itu kita ambil untuk finish layernya gitu ya. Langsung aja nanti kita akan review gitu. Oke teman-teman, inilah hasilnya yang sudah kita aplikasikan ya. Sudah kita aplikasikan clear coat. Untuk clear coat kita pakai 2100 HS triple tertinggi dari Billcode, dan hasilnya seperti ini. Alhamdulillah nggak ada yang keriting ya, nggak ada yang keriting, istilahnya aman lah gitu. Cuma ada beberapa bagian yang kena air hujan. Waktu saya pindah ke ruangan sebelah itu kondisinya hujan, terus di atas atap saya itu ada yang robek untuk resplang. Tahu resplang kan? Nah, itu air itu mercik ke dalam. Nah, pas jalan itu kena percik. Cuma aman aja, ini nanti kita poles di atas motor. Untuk slebor seperti ini hasilnya. Ada kotoran-kotoran sedikit ya. Ini real ya, belum kita perbaiki, belum kita poles. Real hasil tembakan, jadi
ya seperti ini hasilnya, nggak ada yang meler, alhamdulillah sih. Cuma kotoran yang pasti ada gitu. Nah, untuk kondisi tangkinya itu sudah dipasang di motornya karena untuk ngetes apa namanya pelampung bensin itu. Jadi nanti sekalian lah kalau sudah terpasang semua, saya review lagi ketika ditempel di motor seperti apa gitu. Oke. Dan untuk hasilnya seperti ini, silahkan dinilai sendiri. Ini kotor-kotor nih, kotor-kotor. Tuh. Jadi yang diperhatikan ketika saat kita mau melakukan clear di atas clear ya, selain pengeringan dari clear pertama dan thickness clear pertama, terus pemilihan grid amplas itu harus diperhatikan benar-benar ya teman-teman. Jangan sampai kerja 2 kali, jangan sampai trouble, jangan sampai kerja 2 kali. Sayang karena kita mengaplikasikan bahan yang kita beli, maksudnya bahan itu nggak asal ngambil dari kebun terus kita aplikasikan, nggak, karena bahan itu beli ya teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan gitu. Sayang, kasihan teman-teman nanti kalau kerja 2 kali gitu. Oke, saya pamit undur diri. Nanti saya review di akhir video aja ketika sudah dipasang di unitnya gitu ya. Nanti untuk urusan poles ini ketika sudah nempel di unitnya aja, biar nggak susah ya, karena kalau dipegang tuh sendirian susah gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, inilah teman-teman ya kondisi yang sudah kita pasang ke unitnya, dan di sini nanti kita akan clear coat correction ataupun kita poles di bagian-bagian yang mungkin ada kotoran tadi. Dan itu aman sih, nggak ribet maksudnya kalau sudah ditempel seperti ini, karena medianya panelnya itu kecil-kecil. Kalau kita poles sendirian takutnya apa namanya terlempar-lempar nanti gitu. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk warnanya, glass finishnya seperti itu. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.